semua, untuk kesempatan kali ini saya mau sharing lagi pengalaman pribadi. Tapi saya tidak ke formal ya, maksudnya ke pengalaman yang mungkin jiwa atau rohani saya. Tapi saya di sini mau sharing soal gimana sih cara agar kita punya bisnis sendiri ataupun cara memulai bisnis ya. Di sini saya ada poin 5 cara saya ataupun ini yang saya alamin, itu 5 cara untuk memulai bisnis online. Oke. Kebanyakan di luar sana orang belum bertanding, orang belum mencoba, udah bilang nggak bisa, nggak ada bidang di situ. Tapi itu salah. Jangan biarkan pikiran-pikiran ataupun mindset seperti itu dipelihara dan hinggap di otak kita selama-lamanya. Hati-hati. Dan ini saya pengalaman saya sendiri. Di sini saya sudah catat ya, dan di sini saya akan menyampaikan secara singkat. Yang pertama, kita sebelum memulai bisnis online, yang pertama niat. Ya, ada beberapa orang bilang uang nomor 1. Enggak. Percuma ada modal kalau nggak ada niat. Ya enggak. Jadi yang pertama itu niat. Tentukan dulu niat Anda untuk memulai sebuah bisnis itu apa. Dan kalau kalian niat, pasti kalian sudah memiliki sebuah pilihan ataupun tujuan hidup mau seperti apa. Oke? Dan yang kedua, modal ya. Uang nomor 2 bagi saya. Modal nomor 2. Ya. Nggak harus modal besar. Saya memulai bisnis ini hanya modal 300.000. Loh, emang bisa ya Mbak? Bisa dong. Ya, sengaja saya memulai bisnis dari 300.000 karena sebelum-sebelumnya saya pernah join ke bisnis, tapi bisnis jutaan modalnya, ya. Dan itu memang kalau menurut saya nggak rugi sih. Cuma saya nggak di situ bidangnya. Itu sampai 8 juta, 7 juta. Dan itu menurut saya terlalu besar, apalagi buat anak-anak kos-kosan kayak saya kan nggak mampu. Dulu itu waktu itu saya joinnya pas jadi TKW. Ya. Tapi untuk kali ini, karena saya anak kos-kosan, saya pakai modal yang ada 300.000. Ya, gimana bisa 300 memiliki sebuah bisnis online? Yang pertama, ya kita memang harus bisa menentukan ataupun kita harus bisa memiliki sebuah mindset yakin dan percaya. Ya, selain kita punya uang, kita harus yakin dan percaya gitu. Jadi kalau kita udah niat, kita udah ada uang, pasti kita yakin dong, ya kan? Kita harus yakin dan percaya juga. Oke. Yang poin ketiga, harus punya handphone. Handphone nggak harus mahal, handphone nggak harus RAM-nya tinggi, handphone nggak harus yang canggih banget. Saya pakai Android biasa, Oppo A3s, RAM 2. Nah, saya memulainya dengan smartphone yang ada aja. Ya, daripada main game, mungkin TikTokan nggak jelas ya, mending kita memulai sebuah bisnis ataupun bisa dong pakai sosial media kita untuk jualan. Ya nggak? Jadi, yang pertama niat, yang kedua modal, dan yang ketiga handphone ya, karena ini adalah satu alat yang memang buat kita kerja gitu kalau mau bisnis online ya. Dan yang poin keempat itu kita harus tentuin barang. Nah, tadi kan saya modalnya 300.000. Ada beberapa teman saya, emang bisa ya 300.000 buat modal usaha? Bisa dong. Yang penting itu tadi, poin yang pertama niat. Nah, itu saya tentukan barangnya dulu ya. Poin keempat itu barang. Apa yang harus kita jual, apa yang memang orang lain lagi butuhkan, orang lain lagi cari. Waktu tahun kemarin itu ada salah satu sabun ya, sabun kecantikan yang memang orang banyak cari, dan saya itu belikan sabun kecantikan 10 piece pertama, 300.000, 10 piece ya. Dan dari situ saya muter, dan dalam satu sabun nggak salah itu harganya 50 nggak sampai 50 deh, 30-an ribu lah ya. Sampai Batang, sampai di sini saya jual 60.000, 70.000. Dan nggak terasa waktu itu hampir 800.000 saya kumpulkan uang dari 10 sabun itu, kurang lebih segitu. Jadi gak usah bingung, gak usah pusing untuk memikirkan sebuah untung ya. Untung itu nanti setelah kita jual, kita harus perhitungkan. Contoh, dari 300.000 tadi saya jual 10 sabun itu bisa dapat 800.000, dan saya kurangin modal saya
tadi itu 300.000. Jadi sisanya itu untung murni dari jualan. Jadi nggak usah pening, karena saya waktu itu sempat pening, sempat pusing duluan karena otak saya ini mindsetnya belum loading, belum connect ya. Sorry, belum connect. Jadi saya tuh banyak mikir dulu, belum action, saya banyak mikir dulu. Dan ini salah satu kesalahan. Jangan sampai kita belum memiliki sebuah usaha, kita belum jalani usaha, kita udah bilang nggak bisa, mana mungkin. Jangan sampai seperti itu. Oke, kita harus yakin dan percaya. Hitung-hitungan itu masalah belakangan ya. Yang penting kalian jangan jual harga barang itu di bawah modal satu piece barang itu berapa. Contoh satu piece-nya 30.000, terusan kalian jual 20.000, ya tekor gitu ya. Dan yang poin kelima, sosial media. Orang jualan online harus punya sosial media. Terus terang, saya jualan online hanya di Facebook dan marketplace Facebook, nggak di IG, nggak di Google, apa itu iklan Google itu enggak, YouTube apalagi enggak, cuma di Facebook. Tapi kalau kita udah niat baik, kita sudah memang benar-benar matang, saya yakin berkat itu pasti ada. Yang penting kita percaya, terus latih diri kita. Ya memang pertama jualan nggak langsung laku ya, kita harus nunggu waktu. Tapi yang penting di sini nggak terasa beban, karena memang modal hanya 300.000 ya. Kalau kalian punya 200.000, cari dong produk yang mungkin nilai di bawah modal kalian gitu. Kira-kira 200.000 itu buat beliin apa sih biar dijual lagi itu gitu ya. Contoh 200.000 dibeliin apa ya, sabun apa ya, sabun cuci piring ataupun sabun badan yang di bawah harga rata-rata. Yang penting 200.000 itu bisa buat modal untuk beli barang, dan barangnya itu jangan terlalu sedikit, minimal 5 piece gitu. Karena kalau udah laku, kalian kewalahan ngadepin sebuah konsumen. Nah, itu aja. Yang pertama, niat. Yang kedua, modal. Yang ketiga, harus punya handphone atau smartphone ya. Yang keempat, barang barang ataupun produk yang harus kalian jual. Yang kelima, sosial media. Dan yang keenam, saya mau tambahin lagi, selamat mencoba dan semoga berhasil. Ini cara saya, singkat saja, dan ini versi saya penyampaiannya. Maaf kalau ada kata-kata yang mungkin norak ataupun kata-kata yang nggak sampai di kalian ataupun nggak selesa, nggak nyaman di kalian. Saya minta maaf. Saya lagi batuk sebetulnya, tapi saya pengen sharing aja, dan nggak ada waktu lain untuk saya sharing karena ini kebetulan di kompleks saya biasa berisik jam segini, tapi ini lagi sepi. Makanya saya ambil waktu untuk membuat video edukasi lagi, dan ini menurut versi saya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan takut mencoba, jangan takut action. So, nyiapkan dan susunkan pilihan hidup kalian ya, benar-benar harus ditata ya. Kalau kalian memang udah niat punya bisnis sendiri, walaupun hanya dari modal yang kecil, saya yakin niat baik akan berjalan dengan baik. Itu aja. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video saya berikutnya.